Dahulu kala, tanah yang kini kita kenal sebagai Palestina adalah permadani kehidupan yang utuh dan harmonis. Dari perbukitan Hijaz yang menghijau di utara, lanskap membentang, melintasi dataran pesisir yang subur di Gaza dan Jaffa, melaju ke lereng-lereng berbatu di Yerusalem dan Hebron, hingga menjangkau padang-padang rumput Negev yang luas di selatan. Di jantungnya berdiri kota-kota tua berbatu yang syarat akan makna sejarah. Pusatnya adalah Yerusalem, kota tiga agama dengan kubah emasnya yang memantulkan cahaya surya. Palestina kala itu adalah tempat segala iman bersandar dalam damai dan segala suku menanam harapan di tanah yang sama. Udara yang dihirup oleh para petani di Hebron, para nelayan di Jaffa, dan para pengelana di Jericho adalah udara keberkahan, ketenangan, serta kedamaian. Sejak zaman kuno, tanah antara Sungai Yordan dan Laut Tengah ini bernama Palestina, dihuni bangsa Kanaan, kemudian Filistin, dan menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar, Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Alexander Agung, dan Romawi yang menyebutnya Syria Palestina. Tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds Yerusalem dengan penuh kedamaian. Tak ada pembantaian, tak ada pengusiran. Palestina menjadi rumah bagi tiga agama, yaitu Islam sebagai mayoritas, Kristen berbagai mazhab mulai dari Ortodoks Yunani, Armenia, Katolik, dan Suria, serta komunitas Yahudi kecil yang telah berabad-abad berakar di Hebron, Safed, dan Tiberias. Mereka hidup rukun, membajak tanah yang sama, berdagang di pasar yang sama, dan menghirup udara dari langit yang sama. Memasuki abad ke-12, Perang Salib mengoyak ketenangan. Tahun 1099, tentara salib Eropa merebut Yerusalem. Darah menggenangi lorong-lorong kota suci hingga mengalir setinggi mata kaki. Masjid Al-Aqsa dinodai, diubah menjadi istana, tapi Palestina tak pernah menyerah. Tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan kehormatan Al-Quds dan toleransi kembali ditegakkan. Sinagog Yahudi dipulihkan, gereja-gereja dijamin keamanannya, dan umat Nasrani boleh berziarah. Di bawah dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, Palestina kembali menjadi tanah damai. Buah jeruk Yafa, zaitun Nablus, dan sabun Hebron menghidupkan perekonomian. Warga berbahasa Arab, baik Muslim maupun Kristen, menyebut diri mereka sebagai Filistiniyun atau rakyat Palestina. Tahun 1516, Kesultanan Utsmaniyah mengambil alih. Selama 4 abad, Palestina menjadi bagian dari wilayah Suriah. Catatan pajak dan tanah atau disebut Tapu Defterleri dari abad ke-16 hingga 19 menyatakan bahwa 90% tanah dikuasai oleh felahin atau petani lokal Palestina. Nama Palestina terpampang resmi di peta Utsmaniyah. Tahun 1882, sensus penduduk menunjukkan hanya 4% penduduk Palestina yang Yahudi. Mereka hidup damai di Haifa, Akka, Yerusalem, dan Gaza. Lonceng gereja, azan masjid, dan kidung sinagog kerap kali bersahut-sahutan. Sampai suatu hari, Perang Dunia ke-1 mengubah segalanya. Kekaisaran Utsmaniyah yang bergabung dengan blok sentral, Jerman dan Austria-Hongaria, tumbang. Dan Palestina pun jatuh ke tangan Inggris. Di tengah kobaran perang pada 2 November tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada pemimpin Zionis Inggris, Baron Lionel Walter Rothschild. Isinya pengkhianatan. Pemerintah yang mulia memandang positif pendirian di Palestina, sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi. Inilah deklarasi Balfour. Janji gelap Inggris di atas tanah yang bukan miliknya kepada orang-orang yang bukan penduduknya. Inggris menjajah Palestina secara resmi tahun 1920 melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa. Pintu gerbang dibuka lebar. Imigrasi massal Yahudi Eropa membanjiri Palestina. Organisasi Zionis seperti Jewish Agency membeli tanah dengan cara paksa dan licik dari tuan tanah absente yang tinggal di Beirut atau Damaskus, mengusir felahin Palestina yang telah menggarapnya turun-temurun. Tahun 1922, populasi Yahudi meningkat menjadi 11%. Tahun 1931 melonjak menjadi 17%.
Rakyat Palestina pun bangkit. Revolusi besar tahun 1936 dipimpin tokoh seperti Izzuddin Al-Qassam, Abdul Qadir Al-Husaini, dan Haj Amin Al-Husaini. Inggris menumpasnya dengan brutal, 5.000 syahid Palestina dan puluhan ribu terluka atau dipenjara. Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 1939 hingga 1945 menciptakan gelombang baru yang mengerikan. Tragedi Holocaust yang dilakukan Nazi Jerman di Eropa memicu simpati global sekaligus menjadi momentum bagi Zionis untuk mendorong imigrasi lebih besar ke Palestina. Tekanan pada Inggris meningkat. Tahun 1947, Inggris menyerahkan masalah Palestina ke PBB. Tanggal 29 November, Resolusi 181 PBB disahkan, yaitu Rencana Pembagian Palestina. Tanah air bangsa Palestina dipecah. 55% untuk negara Yahudi, 45% untuk negara Arab Palestina, dengan Yerusalem sebagai zona internasional. Saat itu, populasi Yahudi hanya 33% dan mereka hanya menguasai 7% tanah. Rakyat Palestina menolak. Perang saudara pecah. Kelompok paramiliter Zionis, yaitu Haganah, Irgun yang dipimpin Menachem Begin, Lehi atau Stern Gang, melancarkan serangan teror. Pembantaian Deir Yassin 9 April 1948, di mana 250 warga sipil dibantai, pembantaian Tantura, Lida, dan puluhan desa lainnya. Taktiknya adalah menciptakan teror massal agar warga Palestina melarikan diri. Tanggal 14 Mei tahun 1948, Inggris akhirnya mundur. Hari itu juga David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Ini bukan deklarasi, tapi pemicu operasi militer terencana yang disebut Plan Dalet. Tujuannya adalah mengusir paksa penduduk Palestina dan menguasai wilayah seluas mungkin. Pasukan Zionis menyerbu. Dalam hitungan bulan, 15.000 rakyat Palestina tewas. Lebih dari 750.000 diusir dari rumah dan tanah mereka. 531 desa dihancurkan hingga rata dengan tanah. Nama-nama geografis dihebraisasi. Al-Lid jadi Lod, Al-Nasira jadi Nazaret, Beersheba Al-Falastiniyah jadi Be'er Sheva. Dalam sekejap, Israel menguasai 78% tanah Palestina. Peristiwa inilah yang disebut bangsa Palestina sebagai An-Nakba, yaitu bencana yang abadi. Gaza dikuasai Mesir, tepi barat termasuk Yerusalem Timur dikuasai Yordania, tapi tanah air mereka sudah raib dan hilang. Perang Juni tahun 1967 yang dikenal sebagai Perang 6 Hari adalah bencana kedua, yaitu An-Naksa. Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam 6 hari mereka menduduki sisa 22% Palestina, yaitu tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Mereka juga menduduki dataran tinggi Golan Suriah dan semenanjung Sinai Mesir. Pendudukan Israel atas seluruh tanah Palestina kini sempurna. Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel mundur dari wilayah yang diduduki. Israel menolak. Tahun 1980, Israel secara sepihak menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang utuh dan abadi bagi Israel. Sebuah tindakan yang tak diakui dunia internasional. Israel tak hanya menjajah, tapi secara sistematis menghapus Palestina dari peta dan realita. Caranya adalah membangun pemukiman ilegal. Sejak tahun 1967, Israel membangun permukiman Yahudi di atas tanah Palestina yang diduduki di tepi barat dan Yerusalem Timur. Pemukiman ini melanggar hukum internasional, yaitu Konvensi Jenewa keempat. Dimulai dengan rencana rahasia Yigal Allon, kemudian diperluas secara agresif. Pemukiman seperti Ariel, Ma'ale Adumim, Gush Etzion, dan Har Homa dibangun di atas tanah rampasan dengan memecah belah tepi barat. Jalan khusus Yahudi dibangun menghubungkan pemukiman ke Israel, memotong wilayah Palestina. Lebih dari 700.000 pemukim Yahudi tinggal ilegal di 279 pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Mereka dilindungi tentara, sementara warga Palestina di sekitarnya hidup di bawah kekangan. Pos pemeriksaan, checkpoint, tembok pemisah, apartheid wall, izin terbatas, dan kekerasan sehari-hari dari pemukim bersenjata.
Tahun 2005, Israel melepas Gaza, tapi sebenarnya hanya menarik pemukim dan tentaranya dari dalamnya. Mereka tetap mengontrol perbatasan, ruang udara, perairan dan jalur masuk barang maupun manusia. Gaza tetap dikepung. Tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina. Konflik internal dengan Fatah meletus. Tahun 2007, Hamas menguasai Gaza. Sementara Israel, didukung Mesir, memberlakukan blokade total. 2 juta manusia, separuhnya adalah anak-anak, terkurung di penjara terbuka seluas 365 km persegi tersebut. Listrik hanya beberapa jam sehari, air bersih langka, perekonomian lumpuh, pengangguran meroket. Israel melancarkan serangan besar-besaran secara periodik. Operasi Kaslit tahun 2008 hingga 2009, serangan Pillar of Defense tahun 2012, serangan Protective Edge tahun 2014, dan serangan Guardian of the Walls tahun 2021. Ribuan syuhada Gaza gugur, sebagian besar warga sipil, infrastruktur hancur berulang kali. Tahun 2023, sebelum serangan Israel pasca 7 Oktober, tingkat pengangguran di Gaza sudah 46%. Status quo hari ini suram. Tepi barat terfragmentasi menjadi kantong-kantong, area A, B, C, yang dikelilingi pemukiman dan zona militer Israel. Yerusalem Timur terus diyahudisasi. Rumah-rumah Palestina dihancurkan. Seperti di Sheikh Jarrah dan Silwan, warga diusir, pemukim masuk. Masjid Al-Aqsa terus diganggu. Gaza masih terkepung, bangkit dari reruntuhan demi reruntuhan. Proses perdamaian seperti kesepakatan Oslo tahun 1993 gagal memberikan negara merdeka bagi Palestina. Israel terus membangun pemukiman. Kekerasan pemukim di tepi barat makin menjadi. Tanggal 7 Oktober 2023, serangan Hamas dari Gaza memicu respon Israel yang belum pernah terjadi. Pembantaian, kelaparan massal, dan kehancuran total Gaza di depan mata dunia. Lebih dari 38.000 syuhada Gaza, ribuan hilang, banyak mengungsi. Genosida berlangsung nyata. Tahun 2025, dunia Timur Tengah berguncang. Api yang membara selama puluhan tahun antara Iran dan Israel akhirnya meledak menjadi perang terbuka. Pada tanggal 13 Juni, langit Iran bergetar oleh suara dentuman bom. Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran. Mereka membidik sejumlah tokoh, yaitu Jenderal IRGC Hossein Salami, serta beberapa ilmuwan nuklir. Tapi yang tak disadari Israel, mereka telah membuka gerbang neraka yang selama ini tertutup. Iran membalas hanya beberapa jam setelah serangan Israel. Ratusan rudal balistik dan drone tempur melesat dari berbagai titik menuju jantung pertahanan Israel. Tel Aviv, Beersheba, pangkalan militer Negev, bahkan situs strategis Israel di sekitar Yerusalem terkena serangan. Dunia tercengang. Selama ini, Israel dikenal dengan sistem pertahanan udara yang kuat, Iron Dome, Arrow, dan David's Sling. Tapi serangan Iran tak bisa dibendung seluruhnya. Rudal-rudal berhasil menembus lapisan pertahanan dan menghantam target sensitif. Salah satunya adalah pusat energi di utara Negev yang meledak dan menyebabkan padamnya aliran listrik. Setiap malam, sirin di kota-kota Israel meraung-raung panjang. Warga bersembunyi di tempat perlindungan. Ketakutan mulai merayap. Bahkan, rumah sakit Soroka, pusat medis Israel di Beersheba, terkena dampak serangan rudal Iran pada tanggal 19 Juni. Ledakan di kompleks itu menyebabkan gangguan besar pada layanan darurat dan memicu evakuasi ribuan pasien. Amerika Serikat akhirnya turun tangan secara terbuka pada tanggal 22 Juni. Mereka menyerang 3 situs nuklir, Natanz, Fordow, dan Isfahan. Tapi Iran, yang sejak lama mengantisipasi serangan semacam ini, langsung membalas. Rudal-rudal pun menghantam pangkalan militer Amerika di Qatar. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata sudah dirancang dan akan berlaku dalam 2 tahap. Iran lebih dulu menghentikan serangan dan Israel akan menyusul 12 jam kemudian. Tapi pernyataan Trump justru ditanggapi skeptis oleh Iran. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa belum ada perjanjian gencatan senjata yang disepakati. Iran berhasil mengguncang superioritas militer Israel dengan kekuatan senjata, nyali, koordinasi regional, dan kejelasan tujuan.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern Timur Tengah, Israel benar-benar terlihat terdesak di hadapan satu negara yang selama puluhan tahun dikenai sanksi oleh Barat. Ini adalah babak baru dalam sejarah perlawanan. Sebuah pesan dari Teheran bahwa Palestina tidak sendirian, dan bahwa keadilan, betapapun ditunda dan dibungkam, akan menemukan jalannya kembali.